Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Rozandi dengan NIM 21113908. Di sini saya akan melakukan wawancara dan di samping saya sudah ada narasumber yang menurut saya sangat menginspirasi bagi kehidupan saya dan sangat berpengaruh juga di kehidupan saya. Yang pertama silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rustina. Saya lahir di Jogja pada tanggal 14 November 1976. Suami saya bernama Harsono, bekerja sebagai karyawan swasta. Saya punya anak dua. Anak saya yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Yang perempuan sekarang sudah alhamdulillah sudah bekerja, dan yang laki-laki sekarang sudah semester 7. Saya tinggal di Klodangan RT 1 RW 26 Sendang Teto, Brebes, Sleman. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana perjalanan awal karir Ibu sampai saat ini hingga mampu menguliahkan dua anaknya, dan di antara dari dua anaknya ini yang pertama sudah mempunyai gelar sarjana dan sudah bekerja. Saya dulu waktu SMP itu sudah berpikir kalau besok saya itu pengen cepat bekerja, karena kalau saya setelah SMA untuk melanjutkan kuliah lagi kelihatannya orang tua saya tidak mampu. Jadinya saya waktu SMP sudah berpikir untuk saya mengambil jurusan di SMK, dan saya sekolah di SMK Masjidul Luhur. Saya ambil jurusan akuntansi keuangan. Setelah saya lulus dari SMK Masjidul Luhur pada tahun 1994. Setelah lulus saya langsung mengikuti kursus bahasa Inggris di daerah Jambi selama 1 bulan. Setelah lulus dari kursus bahasa Inggris, saya mencoba untuk bekerja sebagai penjaga koperasi di kampung saya. Saya menjaga koperasi di kampung saya selama 2 bulan. Selama saya menjaga koperasi itu, saya berusaha untuk mencari lapangan pekerjaan, dan saya ada informasi. Saya mencoba mendaftar menjadi SPG Bolpen Zebra di toko buku Gunung Agung, dan alhamdulillah saya diterima. Saya bekerja sebagai SPG Bolpen Zebra cuma 2 bulan saja, karena saya selama bekerja saya tetap mencari kalau ada lowongan pekerjaan, dan saya berusaha mendaftar sebagai SPG sepatu. Alhamdulillah setelah 2 bulan bekerja sebagai SPG Bolpen Zebra, saya pindah menjadi SPG sepatu Kasogi di Matahari Malioboro 11A. Selama saya bekerja sebagai SPG sepatu Kasogi, saya tetap berusaha untuk mencari lowongan pekerjaan lagi, dan alhamdulillahnya saya mencoba lagi mendaftarkan, dan saya diterima sebagai staf administrasi. Tapi sebenarnya waktu itu membuka lowongannya sebagai SPG Product Sales, tapi ternyata saya diterima sebagai staf administrasi, dan saya bekerja sebagai staf administrasi di distributor Product Sales mulai dari tanggal 7 April 1997, dan sampai saat sekarang saya masih bekerja sebagai staf administrasi di situ. Baik, apakah Ibu selain bekerja di bagian administrasi teras ini, apakah Ibu mempunyai usaha yang lain atau apa sekarang? Saya sedikit-sedikit berusaha di bidang penjualan spare part sepeda motor. Saya bekerja sama dengan adik-adik saya yang buka bengkel di daerah Pelem, Batu Retno, Bangutapan, Bantul. Di situ saya menyediakan spare part seperti ban dalam, ban luar, oli, kampas, dan busi, dan juga lain-lainnya. Kenapa Ibu mengambil usaha menjual spare part motor, tidak yang lainnya? Saya mengambil usaha spare part motor karena menurut saya spare part motor itu tidak banyak resikonya ke belakang. Misalnya tidak cepat kedaluarsa, jadinya kita tidak menanggung resiko jika barang-barang tersebut belum terjual dalam waktu yang agak lama. Jadinya kita mungkin cuma ada kenaikan harga atau gimana, jadinya kita cuma cek-cek itu aja untuk barang-barangnya. Mungkin kalau yang ada yang belum laku, kita tidak banyak resikonya.
Kan sekarang Ibu mempunyai usaha spare part motor. Apakah kedepannya Ibu mempunyai ide atau pikiran lainnya untuk membuka usaha yang lainnya? Saya ada sedikit pikiran seandainya besok saya dan suami saya sudah mungkin tidak dipergunakan lagi di perusahaan, saya tetap usaha di bidang spare part, dan saya ada angan-angan seandainya saya besok sudah pensiun sama suami saya akan mendirikan kos-kosan yang bisa mungkin setiap bulannya bisa untuk pemasukan kami berdua yang sudah mungkin tidak bisa berpenghasilan di kemudian hari. Jadi kita tetap bisa jalan untuk kebutuhan-kebutuhan tetap bisa terpenuhi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kan Ibu juga selain masih bekerja di bagian administrasi di CRS dan juga membuka usaha spare part motor, bagaimana cara Ibu untuk membagi waktu antara untuk keluarga, untuk pekerjaan, dan usaha yang sedang dijalani sekarang? Saya pagi-pagi sudah bangun, itu saya pagi pertama-tama saya melakukan ibadah, selanjutnya saya mempersiapkan untuk memasak, untuk sarapan, untuk bekal saya, untuk makan siang anak-anak, dan juga untuk makan malam. Saya setelah masak bersih-bersih, terus saya mempersiapkan diri untuk berangkat bekerja. Saya berangkat bekerja dari rumah sekitar pukul 7:20. Perjalanan saya dari rumah sampai ke pekerjaan itu sekitar 30-35 menit. Saya bekerja di daerah Jalan Suragan 100D. Saya pulang dari bekerja sekitar pukul 17:30. Setelah pulang bekerja, saya di perjalanan saya juga mampir untuk membeli kebutuhan yang akan saya masak di besok pagi. Selanjutnya saya mampir juga ke bengkel untuk merekap dan juga untuk mendata semua yang terjual di hari ini. Selanjutnya saya sampai di rumah, saya sholat maghrib, makan sore, dan sedikit mungkin saya ada waktu untuk keluarga. Seandainya kadang-kadang ada kegiatan di kampung, saya juga menyempatkan diri untuk ikut dalam kegiatan di kampung, dan saya mungkin bisa istirahat setelah pukul 9. Baik, selain Ibu juga bekerja, buka usaha, saat usaha dibuka kan Ibu otomatis harus mendata barang-barang yang harus dibeli dan merekap uang-uang itu. Apakah ada kesulitan atau ada beban sendiri kita Ibu? Kalau untuk kesulitannya mungkin tidak ada, cuma mungkin kadang-kadang kan karena bengkelnya kan nggak ada administrasinya, jadi kadang-kadang ada barang yang belum tercatat, jadi mesti harus nanya ke adik saya yang mengambil, misalnya mengambil oli, mengambil busi yang mungkin lupa belum tercatat. Nanti saya tanyakan, kok ini kurang, gimana Om? Dia baru, oh iya Mbak, nanti saya catatnya ini uangnya gitu. Mungkin ada itu aja yang menjadi kendala dalam usaha ini. Oke, untuk yang terakhir, pesan-pesan untuk kedua anaknya di masa mendatang. Silakan Ibu. Saya berpesan pada kedua anak saya, semoga anak-anak saya bisa menjadi sarjana, lebih baik pendidikannya dari orang tuanya yang cuma lulus dari sekolah SMK, dan semoga anak-anak saya bisa menjadi sarjana, bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari orang tuanya, bisa berguna untuk nusa bangsa, agama, keluarga, dan semoga bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan yang berguna untuk orang lain. Baik, mungkin itu saja yang saya tanyakan kepada narasumber. Sekian wawancara saya dan ibu saya di samping saya ini sebagai narasumber. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.